apa kabarnya? Kak Ina gimana kabarnya? Puji Tuhan, selalu sehat Kak Mary. Semoga Kak Mary juga begitu ya. Kita sehat juga ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Semuanya berdiri, kita akan menyanyikan Mas PA. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di pagi ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkati kami Tuhan, dan selalu Tuhan sertai dari ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan baca litani pujian yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Kak Mary dan Kak Ina akan bacanya bergantian ya adik-adik. Nyanyian syukur atas pertolongan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagu Di Pintumu. Ku datang dan mengetuk.
selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa bersama dengan adik-adik untuk melayani dalam pelayanan firman. Kiranya adik-adik saat ini dalam keadaan sehat ya. Semoga adik-adik juga tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita persiapkan dulu pembacaan Alkitabnya ya. Bacaan Alkitab kita ada di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau sudah diketemukan, biarkan Alkitabnya terbuka. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, penuh rahmat dan berkat, kami ucap syukur dan berterima kasih rahmat dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih pertolongan Tuhan yang mampukan kami untuk melewati hari-hari dalam sepekan yang telah kami jalani. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, keselamatan dan kesehatan, serta kelimpahan berkat rizki yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Terima kasih juga di sini adik-adik kami, adik-adik sudah berkumpul untuk mau mendengarkan firman. Dan untuk itu juga Tuhan kami mohon kuasa Roh-Mu yang Kudus menyertai kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami dengar, dan itu menjadikan berkat bagi iman percaya kami agar iman percaya kami dikuatkan dan kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Pembacaan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Juru Selamat. Adik-adik, kitab Yosua adalah kitab yang menceritakan mengenai perjalanan bangsa Israel mulai dari menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, mungkin adik-adik sudah terbiasa ya, atau sudah sangat mengenal dengan tokoh yang kita baca ini, yaitu tokoh Yosua. Bahkan saking terkenalnya, di sini mungkin ada adik-adik yang namanya sama, yaitu Yosua. Tapi adik-adik tahu tidak arti nama Yosua? Ya, mungkin adik-adik ada yang tahu ya. Tapi kalau adik-adik yang belum tahu, arti nama Yosua adalah Tuhan adalah pertolongan. Jadi, kalau ada adik-adik yang bernama Yosua, adik-adik diingatkan bahwa adik-adik harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah pertolongan adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam kitab ini kita tadi membaca bahwa Yosua ini baru dilantik menjadi seorang pemimpin Israel, bangsa Israel. Nah, sebagai pemimpin yang baru menjabat, dalam hatinya ada kegalauan. Karena untuk memimpin
itu tidaklah mudah. Apalagi ini bangsa Israel yang sangat besar. Dan juga bangsa yang suka melawan. Bangsa yang tidak bisa dipimpin. Kenapa? Karena Yosua pernah menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada Musa, pemimpin sebelumnya ya. Nah, adik-adik, sebagai orang yang baru menjabat, kegalauan itu sangatlah wajar. Karena dia merasa apakah dia mampu? Apakah dia mampu seperti Musa yang berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, ternyata kegalauan daripada Yosua, Allah mengetahui. Allah merasakan kegalauan Yosua sehingga ia berfirman kepada Yosua. Katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah akan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Artinya, Allah akan menyertai Yosua seperti Allah menyertai Musa. Nah, dari firman yang disampaikan Allah kepada Musa, ini membuat Yosua menjadi semangat, menjadi percaya diri. Nah, tetapi Allah pun mengatakan pada Yosua bahwa Yosua harus berlaku setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dan Yosua harus merenungkan dan membaca perintah-perintahnya atau hukum-hukum yang sudah ditulis oleh Musa. Dan lakukanlah perintah-perintah itu kepada seluruh bangsa Israel, sehingga apa yang dilakukan itu dapat membuat bangsa Israel atau Yosua berhasil masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini kita akan bisa melihat, kalau adik-adik baca ya selanjutnya, karena Yosua melakukan apa yang dikatakan Allah, membuat ia berhasil. Ini menjadikan suatu catatan bagi adik-adik. Kita harus mengikuti teladan Yosua yang punya kepercayaan penuh pada Tuhan, yang punyai keyakinan bahwa Tuhan akan menolongnya. Karena dikatakan kalau Tuhan sudah beserta dengan kita, siapa yang akan mencegah? Ataupun siapakah yang akan melawan kita? Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Adik-adik, saat ini, situasi kondisi saat ini mungkin juga sangat meresahkan. Karena wabah pandemi virus corona masih berjalan, masih ada ya. Bahkan sekarang lagi merajalela. Nah, situasi ini mungkin membuat adik-adik tidak merasa senang ya, karena adanya keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Adik-adik yang biasanya bisa bermain keluar atau bisa berwisata dengan keluarga keluar kota, saat ini jadi tidak bisa. Bisa sih, tapi kadang-kadang harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Misalnya harus tes PCR dan lain sebagainya, itu membuat sangat ribet ya. Nah, adik-adik begitu juga di dalam pelajaran. Adik-adik sekarang menjalani masa pembelajaran online lagi. Dan itu tidak mengenakan, karena dengan pembelajaran ini adik-adik merasa tidak maksimal. Misalnya karena kesulitan untuk gadgetnya, apakah gadgetnya itu bermasalah atau tidak. Kemudian sinyal yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kemudian juga banyaknya tugas-tugas, karena pembelajaran di rumah, maka tugas-tugas semakin banyak. Dan itu membuat kita menjadi, atau adik-adik menjadi stres, menjadi terbeban, menjadi bingung. Apa kok begini ya situasinya? Nah, adik-adik jangan bingung, jangan takut. Ya, seperti juga Allah berfirman kepada Yosua bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut hati dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai. Nah, adik-adik sudah dikenalkan oleh Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik merasa resah? Datang kepada Tuhan Yesus, berbicara kepada Tuhan Yesus. Kok berbicara? Gimana ya? Berbicaranya adalah dengan doa. Kita kalau berbicara dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Karena dengan doa
kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pengharapan kita. Dan dengan doa, kita bisa berbicara langsung pada Allah yang Maha Kuasa. Di dunia ini tidak ada yang lain selain pada Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari doa itu adik-adik akan mendapat kekuatan, akan mendapat pertolongan. Kemudian adik-adik harus membaca firman Tuhan. Kadang kan firman Tuhan, adik-adik bisa mengenal pengajaran Tuhan, mengenai pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik dengan membaca firman Tuhan mengerti apa sih yang harus adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah membaca, adik-adik juga harus melakukan apa yang sudah adik baca dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Karena kalau tidak melakukan tapi hanya membaca saja, buat apa? Itu sama dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Seperti juga Allah memintakan pada Yosua untuk selalu merenungkan atau membaca hukum-hukum Taurat, dan harus direnungkan siang dan malam, dan juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan adik-adik untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tadi yang membuat adik-adik merasa gentar. Kalau Tuhan beserta dengan adik-adik, karena adik-adik sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan melakukan berdoa, baca firman, dan melakukan firman Tuhan, hubungan adik-adik akan menjadi baik. Dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama adik-adik. Di sini, adik-adik yang tadinya takut atau gundah akan merasa berani, akan merasa teguh untuk menghadapi semua itu, dan setiap permasalahan akan terasa ringan karena Tuhan pasti akan menolong. Ya, nah adik-adik, biarlah dengan apa yang sudah adik-adik lakukan dalam pembacaan firman ini membuat iman percaya adik-adik semakin kuat, semakin sungguh, dan adik-adik hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan adik. Ketenangan, sukacita, keberhasilan untuk masa depan akan datang adik. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa penuh rahmat dan berkat, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan sudah sertai kami dalam pembacaan firman tadi. Biarlah firman tadi dapat dimengerti oleh adik-adik, dan itu menjadikan hikmat bagi mereka dan menjadikan pedoman untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi pergumulan, menghadapi kendala atau kesulitan yang dihadapi saat ini, Tuhan, Engkau memberikan motivasi yang baik, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan rasa percaya diri dan keimanan untuk selalu mengandalkan Tuhan, sehingga mereka bisa mengatasi apa yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka agar mereka hidup senantiasa melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit. Biarlah Tuhan memberkati setiap perawatan dan pengobatan yang diberikan. Kiranya itu menjadi alat kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Juga untuk adik-adik kami yang saat ini menjalani pembelajaran secara online, berikan mereka tetap semangat, berikan mereka kemampuan untuk mengikuti pembelajaran secara online, walaupun mungkin banyak kendala, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi tawar hati ataupun takut. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan seperti Yosua yang teguh hati dan membuat mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan, pengurus PA, dan juga kakak layan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-Mu. Biarlah Tuhan memampukan mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka tetap bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan bisa menjalankan program-program yang setelah disusun bisa dilaksanakan dengan baik pula.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi kondisi saat ini di mana wabah virus corona masih juga ada. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar virus ini segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami semua bisa melakukan aktivitas kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan dan harapan kami, bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa beribadah kembali, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Tuhan berkati juga bangsa negara kami, negara Indonesia ini, biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu menyertai kami, dan sukacita di dalam kehidupan kami sebagai bangsa ataupun sebagai warga negara Indonesia tetap tercipta dengan baik. Jadi jauhkan dari perpecahan ataupun perselisihan antara warga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allah Bapa Melindungi. Adik-adik yang manis, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Uangnya tolong dimasukkan di dalam amplop yang rapi dan dititipkan kepada mama papa buat adik-adik yang beribadah di rumah. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan ajakan persembahan yang dibacakan oleh Kak Mary. Ya adik-adik, di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan doakan persembahan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu kembali.
adik-adik, mari kita berdoa untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan apalagi Kaina, Tetap berdoa semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan dan juga rajin belajar, kerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Nah, adik-adik, akhir kata Kak Ina dan Kak Mary mengucapkan selamat hari